Hai guys, apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik saja. Film yang akan saya bahas kali ini berjudul 24 Hours to Live. Rilis pada tahun 2017 dan dibintangi oleh Ethan Hawke. Bercerita tentang mantan seorang pembunuh yang sudah tewas, kemudian hidup kembali selama 24 jam untuk balas dendam. Seperti apa kisahnya? Yuk langsung saja kita ke TKP. Film diawali di Afrika, memperlihatkan konvoi Interpol yang dipimpin oleh Lin Bizet, sedang dalam perjalanan membawa seorang tahanan yang merupakan seorang saksi kunci bernama Kit Zera. Konvoi yang terdiri dari 3 mobil itu kemudian berhenti di pos pemeriksaan di daerah perbatasan Kongo. Tanpa disangka mereka diserang oleh sekelompok orang bersenjata secara tiba-tiba. Terjadi aksi penembakan yang menewaskan semua petugas. Sementara Lin Bizet selamat. Meski dalam keadaan terluka, dia berhasil melindungi dan membawa kabur si saksi. Are you alive? Yeah, I'm alive. Kemudian si film berpindah di Florida, Amerika. Di sebuah pantai terlihat seorang pria bernama Travis sedang memancing dengan bapak mertuanya bernama Frank. Kehadiran keduanya di sana juga untuk menaburkan abu jasad istri dan anak Travis yang tewas terbunuh setahun silam. Diketahui kalau Travis adalah mantan pembunuh bayaran. Ready to do this? Can't believe it's been a year. Setelah mengantar Frank yang tengah mabuk berat ke rumahnya, Travis lalu menuju ke sebuah bar untuk membeli kokain. Di bar itu Travis menyadari kalau dia sedang dibuntuti oleh 2 orang pria. Kemudian Travis memancing mereka masuk ke toilet, lalu mengunci kedua orang itu di sana. Tidak cuma itu, dia juga memasukkan gas cairan pembunuh serangga ke dalam ruangan tersebut. Kedua orang itu mengatakan kalau mereka adalah orang dari Red Mountain yang diutus oleh orang bernama Jim untuk menemui Travis. Lalu Travis bilang kalau dia sudah vakum dan tidak ingin diganggu lagi. Saat menuju keluar, dia bertemu dengan Jim yang mereka maksud. Diketahui kalau Jim adalah teman Travis di Red Mountain, organisasi yang menaungi keduanya dulu sebagai pembunuh bayaran. Tujuannya mencari Travis adalah menawarinya pekerjaan untuk membunuh seseorang. No million a day. Awalnya Travis menolak, tapi karena bayaran yang ditawarkan oleh Red Mountain terbilang sangat fantastis, dia pun tergiur dan setuju mengambil pekerjaan tersebut. Doubled, and I'm in. Malam itu keduanya langsung berangkat. Di dalam perjalanan, Jim menunjukkan foto target yang harus dilenyapkan oleh Travis. Dia adalah Kit Zera, saksi yang dibawa oleh polisi di awal film tadi. Kit Zera merupakan seorang mantan tentara yang juga bekerja sebagai pembunuh bayaran untuk Red Mountain. Diketahui kalau Zera menyimpan rahasia besar organisasi itu. Terakhir diketahui kalau Zera berada di Afrika, di bawah jagaan polisi internasional bernama Lin Bizet. Zera dijadwalkan akan bersaksi di pertemuan PBB. Di sini Travis tampak sedikit goyah, mengetahui kalau target yang akan dia bunuh adalah ibu dari 1 orang anak. There he is. Got you 2 million. We're wheels up in town. Scene lalu berpindah memperlihatkan Lin Bizet sedang berbicara dengan anaknya yang kini berada di Hong Kong melalui panggilan video. Travis sudah sampai ke Hong Kong. Tanpa menunggu lama, dia langsung menjalankan aksinya. Dia datang ke rumah Lin dengan menyamar sebagai temannya saat sama-sama kuliah di Oxford dulu. Namun di sana dia hanya bertemu dengan ibu dan anak Lin. Lin sendiri baru akan tiba di Hong Kong besok pagi. Kemudian dia menyuruh Red Mountain melacak daftar seluruh penumpang yang akan melakukan penerbangan dari Afrika ke Hong Kong dalam waktu 30 jam. Singkat cerita, Travis terbang ke Afrika Selatan dan mendarat di bandara Cape Town. Di sana dia melihat dan memantau Lin Bizet yang akan bersiap-siap untuk terbang ke Hong Kong. Dengan pesona yang dia miliki, Travis berhasil berkenalan dengannya. Tidak hanya itu, dia juga meretas penerbangan Lin sampai harus diundur sampai besok pagi. Kesan pertama sepertinya berhasil membuat Lin penasaran dengan Travis. Terbukti dia kembali menemuinya. Lalu dia mengajak Lin makan malam di sebuah restoran. Di sana mereka berdua saling bercerita tentang keluarga masing-masing. So I don't want to answer. Trying to convince me to... I did. Son, a year ago this. Travis berhasil merayu Lin hingga dia mau diajak bermantap-mantap di hotel. Meski Travis masih dihantui oleh ingatan akan istrinya yang telah tewas. Keesokan paginya saat Lin masih berada di kamar mandi, Travis kemudian menyalin semua data yang ada pada HP-nya, sambil mengumpulkan keberanian untuk membunuh ibu 1 anak itu. Travis bisa saja membunuh Lin, seperti yang sudah dia bayangkan, tapi entah kenapa dia batal melakukannya.
Lalu dia keluar dan menghubungi Jim untuk memberitahu keberadaan Kid Zera yang sudah dia ketahui. Baru saja panggilannya tersambung, Lin datang sambil mengacungkan senjata ke arahnya. Sepertinya Lin sudah menyadari niat Travis yang sesungguhnya. Dalam keadaan terpojok, secara terpaksa Travis melakukan perlawanan. Malangnya Lin berhasil menembak Travis tepat di dadanya. Travis tumbang dalam keadaan sekarat. Pada saat yang bersamaan dia membayangkan istri dan anaknya. Begitu juga dengan pembunuhan yang dia lakukan di masa lalu, serta wajah Jim yang entah kenapa juga ikut menghantui pikirannya. Travis tersadar di sebuah ruangan dalam keadaan kejang-kejang dan histeris. Dia ditangani oleh seorang dokter bernama Helen. Diketahui kalau Jimlah yang membawanya ke tempat itu. Setelah keadaannya mulai stabil, Jim kemudian menjelaskan kalau Red Mountain baru saja menyelamatkannya yang tengah sekarat melalui beberapa prosedur. Di sana juga terlihat kemunculan Wetzler, pimpinan dari Red Mountain. Kedatangannya untuk menanyakan tentang keberadaan Kid Zera yang belum sempat dibeberkan oleh Travis. Less than 2 hours before him. Okay, what else? Good. Setelah lokasi keberadaan target diberitahu oleh Travis, Wetzler lalu mengutus Jim untuk menggantikan tugas Travis demi melenyapkan Kid Zera secepatnya. Awalnya Jim menolak, mengingat kalau tugasnya bukan lagi berada di lapangan. Tapi dia tidak punya pilihan lain selain menuruti perintah atasannya. Tepat setelah Wetzler pergi, Travis meminta Jim agar melepaskan ikatan tangannya. Namun Jim menolak dan malah minta maaf. Jim mengatakan kepada Travis kalau dia akan memanggil Dr. Helen untuk mempercepat prosesnya. Proses yang dimaksud oleh Jim membuat Travis menjadi bertanya-tanya. Lalu dia mencari cara agar bisa lepas dari ikatannya. Saat dokter mencoba untuk menyuntikannya dengan morfin, lalu tiba-tiba Travis membunuh penjaga. Yes, I'm sorry. Lalu memaksa dokter untuk memberitahu apa yang sudah terjadi dengannya. Diketahui kalau Travis seharusnya sudah mati, tapi melalui eksperimen ilegal yang dirancang oleh Dr. Helen, Travis dipaksa untuk hidup kembali. Untuk memberitahu keberadaan target yang sudah dia ketahui, Travis hanya akan bertahan hidup kurang dari 24 jam. Lalu Travis memaksa keluar sambil membawa Dr. Helen. Dia terlibat aksi tembak-menembak dengan anak buah Red Mountain. Akhirnya Travis berhasil membunuh semuanya dan melarikan diri. Melalui analog yang ada di tangannya, Travis ternyata hanya punya waktu 20 jam lagi. Lalu dia menelpon bapak mertuanya. Travis mengatakan kepada Frank kemungkinan dia tidak akan kembali lagi. A great father. No excuses. Give me the keys. Travis pergi setelah membajak sebuah taksi. Scene berpindah memperlihatkan Kid Zera yang sedang diwawancarai oleh pihak PBB dengan pengawasan yang ketat. Kid Zera lalu menjelaskan saat dulu dia bekerja di bawah pimpinan Red Mountain di Kongo, Afrika. Saat itu dia tanpa sengaja menemukan 70 mayat dengan kondisi luka di bagian dada dan juga tangan. Mayat-mayat itu belakangan diketahui merupakan korban dari eksperimen ilegal yang gagal dilakukan oleh Red Mountain. Kemudian mayat-mayat tersebut dibakar demi menghilangkan jejak bukti. Kid Zera kemudian diminta oleh Red Mountain untuk merahasiakan apa yang sudah disaksikannya dengan bayaran uang yang cukup besar. Tapi karena dihantui oleh rasa bersalah, membuat hidupnya menjadi tidak tenang. Lalu dia memutuskan untuk buka suara. Lalu tiba-tiba sebuah peluru menembus dinding dan membuat keadaan menjadi kacau seketika. Get down! Penembak tersebut ternyata adalah Jim. Kid Zera bertindak cepat dengan mengamankan kamera yang sudah merekam semua pengakuannya. Lalu Jim menugaskan semua anak buahnya untuk masuk ke gedung dan membunuh Zera. Sementara di dalam, Lin melindungi saksi dan bukti agar tetap berada di sisinya. Di saat anak buah Jim mencoba menembak Lin dari arah belakang, tiba-tiba Travis datang dan menabraknya. Travis datang di waktu yang tepat. Lin masih tidak bisa mempercayai Travis, tapi dia tidak punya pilihan lain selain ikut dengannya di taksi itu. Di dalam perjalanan, Travis mengendarai taksi itu di bawah todengan senjata Kid Zera. Travis tak terima dengan itu, hingga mereka bertiga menjadi bersitegang. Lalu tiba-tiba mobil anggota Red Mountain muncul dan menghujani mereka dengan tembakan. Travis bertanya apa yang Kid Zera punya, sampai Red Mountain bertindak seganas ini. Namun Lin tidak mau menjawab, karena hal itu bersifat rahasia. Tanpa disangka, Zera justru ditembak oleh Jim. Zera tewas karena kehabisan darah. Beruntung dia masih sempat menyelamatkan memori kamera yang dia bawa. Lalu Lin mengambilnya.
Scene lalu berganti di Red Mountain. Jim membawa kamera yang menjadi incarannya, namun memori yang ada di dalamnya sudah lenyap. Kemudian dia melaporkan hal itu kepada Wetzler, tapi dia justru diancam oleh Wetzler. Jika Jim tidak bisa menemukan bukti tersebut, maka nasib keluarganya yang akan jadi taruhan. Mendengar itu, Jim kemudian mengambil tindakan cepat untuk menculik Christopher, anak dari Lynn Bizet. Kembali ke Travis, jenazah Zera mereka letakkan di pinggir dermaga. Lynn tampaknya sudah mulai mempercayai Travis, apalagi setelah Travis memberitahu Lynn bahwa nyawanya hanya tinggal hitungan jam saja. Tak lama Travis mendapat telepon dari Jim, mengabarkan kalau Christopher kini ada di tangannya. Jim mengancam Lynn, kalau memori itu tidak dia serahkan, maka nyawa anaknya akan jadi taruhan. Mendengar itu, Lynn merasa sangat tersentak. We've got our kid, Travis. Deposition. Malam harinya Travis menyusun sebuah rencana penyerangan, tepat sebelum penyerahan bukti nanti. Travis tahu rute pengawalan mereka, mengingat dia pernah menjadi bagian dari pengawalan tersebut. Di tengah perjalanan itu, Travis mengalami halusinasi lagi. Dia seperti melihat anaknya, juga bayangan saat dia sedang bertugas dulu. Setelah itu, Travis membawa Lynn singgah ke rumahnya. Pada saat yang bersamaan, tubuhnya juga semakin melemah, karena waktunya untuk hidup semakin berkurang. Di sana Travis mengambil perlengkapan senjata, uang, dan bahan peledak untuk melakukan rencana mereka. You go see. Lalu mereka pergi menemui seorang pria bernama Amahli, yang merupakan teman lamanya. Kemudian Travis dan Lynn menceritakan maksud kedatangan mereka, tentang banyaknya orang Afrika yang hilang akibat eksperimen berkedok medis yang dilakukan oleh Red Mountain. About Red Mountain. You programming. You were abducted and murdered by Red. There are a lot of people in this township. Mendengar itu, Amahli siap membantu Travis. Pagi harinya anggota Red Mountain tiba di Kongo membawa Christopher. Mereka dikawal oleh 3 mobil pasukan pengawal yang dipimpin oleh pria bernama Zack. Sementara anggota Amahli juga bersiap-siap untuk melakukan penyerangan. Di sebuah persimpangan, mobil mereka dicegat oleh Travis. Kemudian Travis menawarkan uang berjumlah $300.000 agar Zack mau melepaskan Christopher. Jelas Zack menolak mentah-mentah tawaran itu. Lalu Amahli memanggil penduduk kampung, di mana sebagian besar keluarga mereka yang menjadi korban Red Mountain. Tidak ingin adanya pertumpahan darah lagi, Travis memohon kepada Zack untuk menyerahkan Christopher. Pada saat yang bersamaan, tubuhnya juga semakin melemah, dan akhirnya tumbang. Melihat itu, Zack berusaha menembak Travis. Beruntung Amahli lebih dulu menembaknya hingga tewas. Travis sendiri masih dalam kondisi setengah sadar. Sementara satu anggota Red Mountain mencoba untuk kabur. Lynn berpikir kalau anaknya ada di dalam mobil itu. Salah satu penduduk kemudian menembak mobil tersebut hingga meledak. Secara bersamaan, Travis tersadar. Travis lalu meyakinkan Lynn kalau Christopher tidak ada di dalam mobil yang meledak itu. Kemudian Travis mengejar mobil anggota Red Mountain yang lain dengan mengambil jalan pintas. Dengan kecepatan yang tinggi, lalu dia menabrakkan mobil itu. Dan pada akhirnya Christopher berhasil diselamatkan. Melihat Lynn dan anaknya, Travis kembali teringat akan masa lalu bersama anak dan istrinya. Waktu yang Travis punya hanya tinggal 36 menit lagi. Kemudian dia pamit kepada Lynn untuk menyelesaikan masalahnya dengan Red Mountain sendirian. Come with us. Lalu Travis memaksa anak buah Zack untuk membawanya ke markas Red Mountain. Dia kembali membayangkan kejadian 1 tahun yang silam saat dia sedang dalam tugas bersama Jim. Jim memberitahu Travis kalau istri dan anaknya telah tewas akibat balas dendam yang dilakukan oleh musuh Travis sendiri. Travis akhirnya sampai ke markas yang dimaksud. Kedatangannya itu disaksikan oleh Wetzler, begitu juga dengan Jim. Melalui monitor di ruangan itu, Wetzler mengancam Travis. Dia akan mencelakai Frank mertuanya kalau Travis tidak segera menyerahkan bukti memori tersebut. Dalam kondisi tubuh yang sudah semakin melemah, Travis menancapkan mobilnya masuk ke gedung itu sambil dihujani oleh tembakan bertubi-tubi. Mobil itu berhasil masuk, tapi ditimpa oleh reruntuhan tiang gedung. Di lain sisi, 2 orang menyusup masuk ke rumah Frank untuk menyerangnya. Tapi Frank lebih dulu melumpuhkan keduanya. Sementara anggota Wetzler tidak bisa menemukan Travis di dalam mobil itu. Kemudian Travis berhasil meretas sistem keamanan gedung itu, hingga semua pintu ruang masuk dan keluar tertutup secara otomatis. Ternyata Travis telah memasang peledak di dalam mobilnya. Seketika gedung tersebut meledak dan meratakan sebagian ruangan bawah.
So we got C. Dalam keadaan terdesak tersebut, Wetzler menyuruh timnya untuk menyiapkan helikopter untuk membawanya. Tidak hanya itu, Wetzler juga menyuruh orangnya menyewa pasukan untuk memburu Lynn Bissett dan anaknya. Secara mengendap, Travis membunuh anak buah Wetzler satu persatu. Dia berhasil masuk ke ruangan atas. Malangnya dia sempat tertembak di bahu. Menjelang masuk ke ruangan Wetzler, keadaan Travis semakin sekarat. Di tengah itu dia kembali didatangi oleh bayangan anaknya. It's okay, Dad. You're almost home. Kemudian dia masuk ke ruangan Wetzler. Pada saat yang bersamaan, helikopter penjemput Wetzler sudah tiba. Travis kemudian menodongkan pistolnya ke arah Jim dan Wetzler. Dalam keadaan terdesak, Wetzler kemudian mengatakan kalau dialah yang menyuruh Jim untuk membunuh anak dan istri Travis. Mendengar itu, Travis kemudian menembak bahu Wetzler. Lalu Jim bilang alasan kenapa Wetzler melakukan itu. Wetzler tidak ingin Travis berhenti menjadi pembunuh bayaran Red Mountain. Sementara Jim terpaksa mengikuti keinginan Wetzler demi melindungi keluarganya. Waktu Travis untuk hidup hanya tinggal 3 menit lagi. Jim sudah pasrah dan menyuruh Travis untuk menembaknya. Entah kenapa Travis justru tidak ingin melakukannya. Lalu Jim mendekati Travis yang semakin sekarat. Sementara anggota suruhan Wetzler berhasil menemukan Lynn dan bersiap untuk menembak. Tapi Jim membatalkan perintah itu. Hingga pada akhirnya, Lynn berhasil menyerahkan bukti kejahatan Red Mountain kepada pihak berwajib. Jim lalu mengambil pistol dan berniat untuk membunuh Wetzler dengan tangannya sendiri. Di tengah itu, anak buah Wetzler yang masih tersisa kemudian datang dan memaksa Jim untuk menyingkirkan senjatanya. Tapi Jim tidak peduli dan langsung menarik pelatuknya. Don't do it. Wetzler dan Jim tewas secara bersamaan. Sementara Travis juga menikmati detik-detik menjelang kematiannya, bersamaan dengan berakhirnya waktu 24 jam yang dia punya. Scene film kemudian berganti di sebuah pantai, memperlihatkan Travis seperti sedang mencari-cari arah dari suara anak dan istrinya. Lalu tiba-tiba dia terbangun di sebuah ruangan, dalam kondisi seperti baru saja menjalani suatu operasi, dan film pun selesai. Dari scene di akhir film tidak ada penjelasan apakah Travis masih hidup atau sudah mati. Untuk segi action, secara keseluruhan filmnya lumayan seru. Dari segi cerita juga lumayan, walaupun ada bagian-bagian yang terkesan agak tidak masuk akal. Untuk pengalaman menonton yang lebih seru dan menegangkan, saya sarankan untuk menonton full filmnya guys. Sampai jumpa lagi di next video.